mungkin kita harus samain satu perspektif dulu, apa yang itu namanya bullying. Bullying itu sebenarnya adalah satu bentuk agresif behavior, jadi tingkah laku yang bersifat agresif dan terus-menerus. Jadi bukan satu kali saja yang terjadi, tapi itu bisa terjadi bentuknya yang cukup agresif, jadi bukan cuma toel dikit, bukan apa ya, yang bentuknya sederhana, enggak. Jadi agresif behavior yang terjadi terus-menerus. Jadi bisa terjadi bentuknya bisa berbagai macam di sini. Bisa bentuknya fisik, bisa bentuknya secara verbal, bisa bentuknya secara emosional, juga bisa juga lately ini yang paling sering terjadi karena zaman kita udah makin maju adalah bentuk yang berbentuk cyber atau bentuknya sosial media lewat Facebook, Instagram, WhatsApp sometimes gitu. Dan ada lagi juga adalah at least sexual bullying juga mulai banyak terjadi dan mungkin bullying yang dilakukan oleh pihak-pihak yang levelnya lebih tinggi atau ya kita bisa bilang mungkin tanpa disadari orang tua bully anak, tenaga pendidik anak, dan ingat bullying itu tidak hanya terjadi di kalangan anak remaja. Bullying itu bisa terjadi di mana saja jika kita mengizinkannya sebenarnya. Jadi yang kita akan fokuskan mungkin malam ini lebih ke arah bullying yang terjadi di anak-anak remaja terlebih dahulu. Belakangan ini lebih sering terjadi bentuknya adalah cyber. Nah, ini yang cukup berbahaya karena pihak sekolah akan sulit untuk mendeteknya sebenarnya. Tapi ya bukan berarti nggak mungkin. Seperti tadi Bu Catherine bilang ya, namanya bullying ada beberapa bentuknya. Pasti ada yang mungkin dari secara verbal, atau juga mungkin yang secara fisikal. Kalau fisikal, kan sekarang ini kan kita cukup keras ya, bukan tegas dalam mengenainya. Fisikal itu sangat-sangat we take it very seriously. Jadi mungkin seperti ini bahkan yang lebih kita lihat tapi ke verbal bullying mungkin ya, lebih kepada komentar-komentar, kepada statement-statement, labeling yang di sini kita lihat seperti itu. Kalau di sekolah Ibu Catherine sendiri gimana, Bu? Iya, seperti saya bilang tadi, lebih arahnya kebanyakan cyber dan emosional sebenarnya, emosi, lebih bentuk emosi ya. Karena kalau fisik itu udah pasti mereka udah tahu lah, ada SOP-nya kan. Jadi mereka nggak sembarangan bisa mukul orang. Mereka tahu lah kalau mereka bully anak sembarangan itu it easily to detect. Gampang banget diketahui orang karena kalau nonjok misalnya ya udah pastilah ya, apalagi udah nonjok anaknya cuma kecil, betusnya yang nonjok orangnya gede, udah pastilah lebih gampang dilihatnya. Tapi yang lebih belakangan ini terjadi adalah bentuknya adalah cyber. Jadi mereka lebih jalan belakang kalau saya bilang. Jadi ngomongnya tuh mungkin nggak pakai Instagram asli mereka. Mereka bisa create other account, pakai Facebook nama siapa, karena kan itu gampang sekali dibuat ya. Tapi yang kena itu biasanya orang-orang yang memang udah ditargetin. Biasanya yang kita lihat memang agak sedikit berbeda. Memang kalau kita mau lihat, target-target bullying itu adalah orang-orang yang secara garis besar itu agak sedikit berbeda dengan rata-rata orang yang ada di sekitarnya. Misalnya, secara fisik dia agak berbeda, atau secara maturity-nya juga beda. Nah, ini yang sering menjadi target. Atau memang untuk anak-anak yang di beberapa kasus saya adalah yang anak-anak yang mempunyai special need, maksudnya mungkin sedikit lebih terlambat dalam berkata-kata, atau yang memang secara fisik agak kelihatan lah ya, secara fisik dia berbeda. Nah, itu yang selalu menjadi korban kebanyakan. Memang tidak langsung dinyatakan langsung di depan, oh kamu jelek atau enggak, karena mereka tahu ketika seseorang mengatakan orang lain kamu jelek, kamu kok begini sih, itu pasti dideteksi dengan mudah oleh guru-guru dan orang sekitarnya. Nah, kadang-kadang mereka tuh lewat, ada bentuknya adalah Instagram lah, Instagram chat lah, atau mereka create, suka yang aneh-aneh lah, mereka createin satu kayak konten Facebook, isinya hanya untuk menegankan bahwa, oh di sekolah saya ada yang kayak gini-gini loh, gitu. Dan itu kan susah untuk mencari siapakah orang di belakangnya itu. Ya mungkin kita bisa mendetek orang yang ngepost, tapi siapa yang menjadi kepalanya itu loh, yang menyulitkan pihak sekolah adalah siapakah otak dari yang memulai bullying ini. Kalau untuk bullying ini ya, saya mau tekankan adalah apapun bentuk bullyingnya, mau emosional, mau bentuk cyber, mau bentuk seksual, mau bentuk verbal, mau bentuk fisik, itu selalu ada side effect. Side effect itu nggak enak sih. Some side effect itu bisa dibawa sampai tua kalau tidak diperbaiki, kalau tidak dicari tahu penyebabnya atau diselesaikan. Jadi sebenarnya memang side effect dari bullying itu cukup dalam. Oleh sebab itu, kami itu pihak sekolah atau saya personally itu melihat bullying itu sebagai tindakan yang cukup saya agak keras, mungkin agak kejam ya, maksud saya agak kejam karena itu tidak akan hari ini aja selesai gitu loh. Mungkin kita solve the problem by giving the punishment, giving consequence, whatever deh gitu deh. Tapi at the end terhadap korbannya itu akan sulit sekali
untuk menghadapi apa yang sudah mereka hadapin gitu. Misalnya kalau udah sering-sering dikatakan, ih kamu jelek ya, kamu bodoh, kok kamu aneh. Mungkin bentuknya cuma simple, tapi itu untuk anak tersebut atau untuk korban tersebut itu efeknya kalau akan panjang, long distance, walaupun tuh anak mungkin, oh ya saya udah bilang saya sudah memaafkan atau saya udah kayaknya sudah move on dengan anak dengan label yang mereka diberikan itu. Tapi banyak kasus yang saya lihat, ada berapa anak saya yang saya handle right now adalah mereka tuh pernah dibully waktu mereka kelas 1 SD, TK kadang-kadang, atau mungkin ya lately gitu. Tapi efeknya tuh sekarang mereka mostly mereka tidak punya self image yang benar. Mereka akan melihat, oh saya tidak ada, saya nggak punya kelebihan loh Miss. Saya nggak cantik, saya berbeda, pokoknya saya apa deh, semuanya yang negatif gitu loh. Nah ini efek yang tidak menyenangkan. Saya nggak tahu kalau Pak Herman gimana, apakah di tempat Pak Herman tuh kalau Bapak ketemu anak-anak yang kayak gini, apakah mirip dengan kasus-kasus saya? Saya nggak bisa bilang secara general ya, maksudnya Catherine dalam hal ini gitu. Cuman memang pasti ada anak yang mungkin merasa aku kan nggak bisa gitu, aku nih kurang di sini gitu. Saya mendengar statement-statement itu sih pernah sekalibat ya, maksudnya once in a while lah gitu saya dengar aku mah nggak bisa kayak begini, aku kurang bisa ini, aku nggak pede, nggak apa gitu. Kadang pasti ada statement-statement seperti itu sih Bu Catherine. Pasti ada sih. Yang lebih sering terjadi belakangan ini juga mungkin tanpa kita sadari sebagai peran orang tua, mungkin ini yang bullying yang terjadi dalam keluarga. Oke, ini juga cukup sulit. Kalau di tempat umum ada peraturan, maksudnya rata-rata normnya sama kan. Maksudnya kalau kamu melakukan ini, hukumannya ini. Kalau melakukan B, konsekuensinya ini. Nah, kalau di keluarga kan setiap keluarga punya standar yang berbeda nih. Keluarga A mungkin standarnya sampai bentuknya kayak A. Keluarga B standarnya B, nggak bisa digabungin. Jadi kita nggak bisa bilang kalau apalagi terhadap orang tua yang mungkin ya seperti kita tahu lah, orang tua itu menjadi orang tua itu susah, sulit banget, nggak ada kelasnya, nggak ada kelas untuk how to become a good parent gitu loh. Jadi mereka akan belajar dari apa yang mereka pernah pelajari dari orang tuanya. Jadi apapun yang mereka alami waktu mereka kecil itu yang akan mereka praktekkan untuk mengajari generasi selanjutnya. Nah, ini yang menjadi lingkarannya menurut saya cukup berbahaya nih, karena tanpa disadari keluarga pun bisa membuli anggota keluarga. Itu bukan terjadi antara orang tua dengan anak, tapi juga karena masing-masing keluarga kan seperti saya bilang punya regulasi sendiri, punya rules sendiri, di mana hubungan mereka, cara pandang mereka berbeda. Itu bisa terjadi dengan pasangan suami istri juga. Jadi bullying itu tidak terjadi hanya orang tua dengan anak, tapi bisa juga dengan sesama partner, bisa juga dengan anak dengan orang tua dibalik. Anaknya jadi merasa saya sudah lebih maju nih, papa mama saya ini udah kolot, saya nggak mau dengar. Jadi mungkin cara papa mama itu yang kolot itu lebih benar sebenarnya, tapi karena merasa saya lebih pintar, nah anak itu yang membuli orang nggak mau dengar apa gitu. Jadi bentuk bullying di dalam keluarga ini juga cukup mengkhawatirkan bagi kami gitu, karena apalagi setelah pandemik ini saya cukup melihat beberapa kasus baru yang cukup menarik sebenarnya lately. Jadi anak-anak setelah 2 tahun di dalam ruangan masing-masing, dalam rumah masing-masing, time for them to be out from the house. Nah, mereka tuh udah mulai menunjukkan gejala-gejala yang kurang menyenangkan. Ada yang udah mulai menunjukkan bentuk eating disorder, ada yang mulai menunjukkan side effect-nya adalah mulai lead to mild depression. Semua cuman kenapa? Karena mereka nggak tahan di rumah. Karena orang tua itu maksudnya baik. Maksudnya cuman cara penyampainya itu bentuknya adalah yang di repetition-nya itu loh. Menjadi tidak menyenangkan. Misalnya, mungkin maksud orang tua adalah kamu jangan terlalu banyak makan, karena kamu kalau selama pandemik makan itu tanpa diikutin olahraga, otomatis segala sesuatu akan berubah. Misalnya bentuk badan berubah. Jadi mungkin cara penyampaian yang salah menyebabkan anak tersebut merasa saya gendut, saya tidak menarik. Jadi setiap kali dia makan, dia merasa guilty. Mungkin orang tuanya, kamu udah makan porsi udah 2 porsi, jangan ambil porsi ketiga. Instead of kamu udah 2 porsi loh, ngomongnya kenapa kamu nambah lagi? Anak itu langsung merasa oh no, artinya orang tua saya melihat saya udah jelek nih. Yang ada
anak ini mulai menunjukkan eating disorder, which is dimana setiap kali dia makan enak atau dia merasa makan yang agak berlebihan, dia udah merasa feel guilty nih, merasa oh I'm bad, I did something wrong yang benar-benar, dan dia mulai throwing out semuanya. Nah ini saya bilang wow, itu bentuk-bentuk yang kelihatan nih, maksudnya mulai kelihatan. Selain kalau kemarin-kemarin mungkin before pandemic itu lebih banyak ke cyberbullying. Kalau sekarang berhubung mereka udah terlalu lama di online, makanya bosan, jadi mereka mulai menunjukkan bentuk-bentuk di family bullying. Ini yang cukup mengkhawatirkan, karena mungkin juga saya bilang ini side effect dari pandemik yang lebih kurang 2 tahun terakhir ini ya. Itu cukup menarik sih, banyak kasus-kasus menarik jadi karena bukan menarik karena itu artinya benar, tapi ini harus diwaspadai oleh banyak pihak.